Dan berikutnya, untuk melanjutkan sesi diskusi dan juga industri expert ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu. Telah hadir Bapak Dr. Insinyur Ismail MT, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Komdigi Indonesia, untuk bisa memberikan sudut pandang dari sisi regulator. Kami persilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Good morning everybody. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama izinkan saya menyampaikan salam dari Ibu Menteri, Ibu Mutia Hafid. Karena beliau hari ini juga ada beberapa agenda yang perlu dijalankan sehingga kemudian menugaskan saya untuk sedikitlah memberikan sharing terhadap situasi kondisi industri telekomunikasi dan digital khususnya. Mungkin Bapak Ibu sekalian mengikuti ya perkembangan perubahan nama Menteri Kominfo waktu sebelum kabinet sekarang merah putih sekarang berubah menjadi komunikasi dan digital. Sebenarnya perubahan nama ini juga memberikan makna ya, memberikan sebuah sesuatu message yang mungkin penting diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti akan masuk ke tema ini gitu. Jadi sebenarnya waktu dulu kita kabinet sebelumnya, pemerintahan sebelumnya menamakan kementeriannya sebagai komunikasi dan informatika. Informatikanya ini sudah mengalami begitu perubahan yang sangat besar. Saya sedikit flashback, informatika itu sebenarnya kata yang mungkin hanya bisa dicari pada saat dulu itu untuk menggabungkan teknologi convergence-nya telekomunikasi dengan IT atau dengan jalur internet dan IT lah. Yang dulu telekomunikasi yang jalur clear lines, circuit switch channel dan seterusnya yang bergabung itu padanannya yang ditemukan untuk di kondisi di Indonesia itu kata-kata informatika itu gitu. Nah, pada saat itu kondisi teknologi ya seperti itu gitu. Convergence-nya antara telekomunikasi dan IP base atau IP industri. Nah saat ini tidak mungkin lagi kita menempatkan diri solusi teknologi ini di konteks itu gitu, konteks convergence telekomunikasi dan IP itu gitu. Karena apa? Karena perubahan yang sangat drastis di industri digital. Jadi sekarang solusinya solusi digital. Industrinya industri digital, lifestyle masyarakat lifestyle yang digital. Inilah sebenarnya makna dari perubahan komunikasi dan informatika itu berubah menjadi komunikasi dan digital. Komunikasinya nggak bisa lepas karena ini adalah fungsi salah satu fungsi kementerian untuk menjadi juru bicara pemerintah. Itu masih diemban tugas itu, namun informatikanya berubah menjadi digital. Nah kondisi ini memerlukan antisipasi perubahan. Karena apa? Karena ada solusi-solusi baru yang tidak terbayangkan sebelumnya yang akan hadir di era sekarang dan ke depan itu. Sudah hadir. Nah salah satu tema yang disampaikan di sini adalah artificial intelligence. Karena artificial intelligence ini adalah yang wave baru ya. Gelombang baru yang hadir setelah gelombang-gelombang sebelumnya, yang gelombang dalam konteks convergence itu. Kita bicara di aspek pemanfaatan sekarang. Bagaimana infrastruktur ini bisa dimanfaatkan maksimal dan memberikan suatu nilai tambah yang luar biasa buat seluruh vertical industries, seluruh proses kehidupan keseharian dari masyarakat. Nah konteks itu yang menjadi isu sekarang adalah bagaimana memanfaatkannya untuk menjadi suatu hal yang bersifat
produktif. Apakah artificial intelligence ini mampu memberikan suatu perubahan yang signifikan dalam konteks pemanfaatan tersebut? Nah, Kementerian Komdigi sekarang berusaha mengantisipasi itu. Ternyata setelah kita bedah, elemennya cukup banyak ini. Konteksnya ketika kita untuk berusaha untuk bisa memanfaatkan dengan baik industri digital ini atau solusi digital ini. Elemen pertama tentu infrastruktur, no doubt, tidak ada keraguan. Ini connectivity ini adalah prasyarat. Jadi seharusnya ini sesuatu yang tidak harus kita bahas-bahas lagi tentang infrastruktur ini gitu. Harusnya almost done gitu, almost selesai gitu. Masyarakat itu harusnya sudah punya ruang, punya kans yang sama untuk bisa connect di mana saja. Dan kualitasnya sudah jelas harus broadband. Karena apa? Kalau jangan sampai connect bisa tapi belum broadband, belum maksimal. Jadi itu sudah sesuatu yang kita sebut keniscayaan kebutuhannya untuk connectivity gitu. Jadi kalau kita masih berkutat di diskusi ini, mohon maaf kita terus terang agak terlambat gitu. Jujur aja kita sebagai negara, sebagai bangsa ini agak terlambat kalau kita masih berdiskusi bagaimana kita menyiapkan konektivitas yang broadband di masyarakat ini gitu. Dan ini sayangnya bukan cuma di kota besar Bapak Ibu sekalian. Ini dibutuhkannya sampai di pelosok-pelosok tanah air. 8 program prioritas Bapak Presiden Prabowo sekarang itu tidak ada yang tidak bisa membutuhkan solusi digital. Artinya akan bisa berjalan dengan baik ketika solusi digital itu hadir sampai pelosok-pelosok tanah air. Karena begitu kita bilang makan siang bergizi, makan siang gratis buat anak-anak sekolah, pelajar, artinya kan bukan pelajar di kota besar saja, tapi ini pelajar sampai di pelosok-pelosok, di daerah rural, remote dan sebagainya. Nah bagaimana proses deliverynya, processingnya, kemudian pertanggungjawabannya dan sebagainya kalau kita tidak bisa menghadirkan solusi digital di dalam program prioritas tersebut. Bapak Ibu sekalian yang saya yakin orang-orang digital di ruangan ini pasti memahami bahwa ini suatu hal yang sangat penting solusi digital ini untuk menuntaskan, itu baru satu contoh. Berikutnya masalah kesehatan terpadu, perubahan rakyat dan sebagainya, semua solusi digital itu dibutuhkan. Jadi kalau elemen dasar tadi tentang connectivity, infrastruktur ini adalah prasyarat. Nah di atas itu Bapak Ibu sekalian ternyata banyak lagi elemen-elemen lain yang semua harus di-touch secara paralel. Nggak bisa kami touch elemen-elemen itu serial. Sebentar dulu kita selesaikan urusan connectivity. Kemudian mari kita pikirkan masalah elemen kedua, masalah security. Nggak bisa. Ternyata kita bisa memanfaatkan dengan baik, optimal itu ketika semua ada trust. Ada keyakinan bahwa solusi digital ini memang memberikan solusi, bukan menambah masalah baru, bukan menambah persoalan terjadinya penipuan, bukan persoalan. Nah, artinya aspek security itu sudah harus menjadi bagian yang integral ketika kita menjalankan proses solusi digital. Ketika kita bicara itu nggak bisa kita bilang terus ini kompetensinya gimana. Masyarakat waktu memanfaatkan minimal punya kompetensi yang standar. Ini baru konteks memanfaatkan saja. Berarti program literasi itu menjadi satu isu yang juga harus di-touch secara bersamaan. Ketika kita bicara itu jangan ada pelanggaran hukum, regulasi dan sebagainya, maka urusan policy regulasi ini juga harus menjadi bagian elemen yang harus diselesaikan untuk masalah digital ini. Bagaimana etiknya, nanti kalau memanfaatkan AI, etiknya seperti apa, etikanya itu harus dilakukan bersamaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyajikan bahwa memang Kementerian Komdigi ini memiliki PR yang sangat banyak. Karena elemen-elemen tadi untuk bisa memanfaatkan digital ini secara komprehensif dan terbukti memang quote unquote cukup ideal menjadi solusi, maka seluruh elemen itu harus kami touch secara bersamaan. Sehingga saya sepakat sekali dengan tema yang disampaikan oleh Pak Faisal dan tim ya, dari lintas ini big problems ya, memang banyak masalahnya. Tapi setidaknya kita tahu dulu, jangan sampai masalah pun kita nggak tahu apa yang disebut dengan big problems ini. Artinya hal-hal yang lag behind dari persoalan digital ini
kita sudah tahu penguraiannya, elemen-elemennya apa saja, posisi kita ada di mana, dan kita mau kemana tujuannya. Nah, bagaimana kemudian smart solutions-nya. Nah, kata-kata smart solution ini artinya smart tapi memang solutif. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, setelah kami lakukan banyak iterasi diskusi, smart solution itu salah satu kunci yang paling penting itu adalah kolaborasi dan sinergi. Karena kami yakin untuk bisa menjalankan, menuntaskan solusi itu tanpa kolaborasi dan sinergi dari seluruh unsur elemen di dalam stakeholders itu hampir mustahil bisa diselesaikan. Nah, bagaimana kita menerjemahkan konteks kolaborasi inilah, maka kami hadir di ruangan ini sebenarnya ingin mendengarkan. Tidak lagi pada posisi kami dari kementerian itu kemudian secara top down saja menyajikan kami mau begini mau begitu, enggak. Harus dengar Bapak Ibu sekalian sebenarnya yang menjadi pelaku langsung di lapangan, problematika ini big problemsnya apa dan smart solution yang diharapkan seperti apa. Nah, kami di konteks policy dan regulasi siap mendengar itu, siap berkolaborasi, dan ujungnya kami berharap ending goal-nya dalam konteks bisnis silahkan jalan, karena bisnis adalah bagian dari ya tujuan Bapak Ibu sekalian semua di ruangan ini. Namun mari kita lihat konteks kolaborasi dalam konteks kepentingan nasional merah putih, semoga menjadi bagian yang integral dari Bapak Ibu sekalian untuk ketika berbisnis sekaligus membangun bangsa dan memberikan kontribusi aktif agar manfaatnya bisa dilaksanakan langsung oleh masyarakat secara luas. Itulah Bapak Ibu sekalian yang kira-kira bisa saya sampaikan sebagai pembukaan awal hari ini. Mudah-mudahan ada mendapatkan lihat problematikanya yang memang cukup repot, cukup berat, tapi insya Allah dengan semangat kolaborasi ini bisa kita selesaikan dengan baik. Mohon maaf apabila kekurangan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kembali ke tempat semula. Terima kasih sekali lagi Bapak Dr. Insinyur Ismail MT, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Komdigi Indonesia yang mewakili Memkomdigi sudah bicara kepada kita semua terkait dengan apa yang menjadi catatan utamanya dari pihak pemerintah dan juga bagaimana semangat kolaborasi bisa mengurai berbagai macam tantangan dan juga mencari solusi yang ada.